إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ayolah ikhwah, azakumullah, kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Ketika dia nuntut ilmu, yang pertama kali dari nuntut ilmu itu, yang dipelajari itu ilmu itu benar atau tidak. Sebab banyak orang belajar ilmunya tidak benar. Umpamanya dia belajar ilmu kalam, filsafat, atau tasawuf, atau yang lain, bukan wahyu yang dipelajari. Makanya ketika kita mengatakan untuk ilmu, yang dimaksud untuk ilmu itu mempelajari Al-Quran dan Sunnah, mempelajari wahyu yang Allah turunkan kepada Nabi-Nya Muhammad SAW, Al-Quran dan Sunnah. Dan Al-Quran dan Sunnah ini harus dipahami dengan pemahaman para sahabat radhiyallahu majma'in, karena mereka yang paling tahu tentang Quran, mereka paling tahu tentang Sunnah, mereka yang pertama kali beriman dan mereka yang pertama kali mengamalkan, mereka yang pertama kali mendakwakan, dan mereka yang pertama kali juga berjihad menegakkan agama ini sebelum manusia menegakkan agama ini. Artinya ada orang-orang yang ikhlas yang berjuang menegakkan agama ini, tapi jelas yang pertama kali menegakkan agama ini para sahabat radhiyallahu majma'in. Makanya ilmunya harus jelas dulu. Kemudian setelah ilmu yang dipelajari jelas Quran wa sunnah ala fahmi salaf, yang kedua harus ada i'tiqad. I'tiqad, keyakinan. Yakin enggak dia dengan apa yang dikaji, dengan apa yang dipelajari, dengan apa yang dipahami? Harus yakin. Ada orang belajar tapi enggak yakin, enggak ada manfaatnya pelajaran itu. Di samping dia harus memahami dan dia wajib meyakini. Faham dan yakin. Faham dulu dari apa yang dipelajari itu, dari Quran dan Sunnah. Ala fahmi salaf, dia harus paham, karena tidak dikatakan ilmu kecuali dengan faham. Yang dikatakan oleh para ulama, al-ilmu al-fahmu. Hadis dalam kitab Sahih Bukhari disebutkan tentang al-ilmu al-fahmu di awal-awal tentang kitabul ilmi. Ilmu itu adalah faham. Setelah itu diyakini, harus yakin, i'tiqad. Jadi al-ilmu al-fahmu al-i'tiqad. Harus dia meyakini dengan keyakinan yang benar dari hatinya, dan dia betul-betul mengimani akidah ini hak, manhaj ini hak, dan dia wajib berjalan di atas jalan ini. Kalau dia ingin selamat, dia wajib berjalan di atas jalan ini. Itu harus dia diyakini. Kemudian setelah dia meyakini, ini penting dalam kita beragama ini harus ada keyakinan, yakin tentang akidah ini hak. Sebab banyak orang yang yakin. Kalau nggak yakin, yang timbul syak, keraguan. Dan kalau sudah ragu, dia akan kembali lagi dia kepada firqah-firqah yang sesat. Harus yakin bahwa ini benar, meskipun dihujat orang banyak, meskipun dimusuhi oleh orang banyak. Harus yakin bahwa ini jalan yang kita tempuh, jalan yang hak. Dasarnya Quran dan Sunnah ala fahmi salaf, ini jalan yang benar, jalan yang membawa kepada keridhaan Allah, jalan yang membawa manusia ke surga. Harus yakin gitu. Yakin bukan keyakinan dibuat-buat, bukan. Yakin dengan dasar dalil dari Quran dan Sunnah. Yang sudah kita baca dalilnya, kita pahami, kita yakini. Kemudian setelah itu ada al-amal. Atau dengan istilah para ulama, dengan al-inqiyad. Yaitu kita harus betul-betul tunduk dan patuh kepada Al-Quran dan Sunnah. Kalau sudah datang wahyu dari Allah, dalil dari Quran, dari Sunnah Nabi SAW, kewajiban seorang mukmin dan mukminah, sami'na wa ata'na. Kami dengar, kami taat. Inqiyad, tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya SAW. Ini yang akan membawa keselamatan. Harus ada inqiyad. Kalau tidak ada inqiyad, ketaatan, bagaimana dia berjalan menuju kepada Allah? Sebab Allah akan menilai dari apa yang dia amalkan, bukan ilmu yang dia pelajari sekian banyak, bukan keyakinan, tapi bagaimana dia mengamalkan, dia amalkan atau tidak. Karena keyakinan
ikrar lisannya, keyakinannya harus dibuktikan dengan amal. Amal ini merupakan bagian daripada iman. Bahkan termasuk rukun yang terbesar. Amal ini merupakan bagian daripada iman rukunnya. Jadi ini harus dibuktikan dengan amal. Tidak melakukan kesyirikan, tidak melakukan perbuatan-perbuatan bid'ah. Tidak. Betul-betul dia mengikuti wahyu. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas dan ittiba. Ikhlas semata-mata karena Allah, tidak berbuat syirik, dan dia ittiba mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Ini saja yang perlu saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu nabiyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.